Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Fitria. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang profesi kependidikan, di mana ada 6 materi di sini. Jadi di sini ada 6 materi, di mana yang pertama itu adalah kompetensi guru, kemudian keterampilan dasar mengajar, kemudian sertifikasi guru, kemudian organisasi profesi guru, kemudian supervisi pendidikan, kemudian kualifikasi dan pembinaan guru itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskannya secara singkat karena waktunya hanya 15 menit saja. Jadi di sini adalah yang pertama adalah kompetensi guru. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian kompetensi guru, kemudian jenis-jenis kompetensi guru, kemudian pentingnya kompetensi guru dan aspek-aspek kompetensi guru itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pengertian kompetensi guru. Jadi kompetensi guru ini adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kompetensi ini adalah pengetahuan dan keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksisasikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus, sehingga memungkinkan seseorang untuk kompeten dan dalam artinya memiliki pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari kompetensi guru. Maaf ya, berisik sedikit. Jadi di sini adalah jenis-jenis kompetensi guru. Jadi jenis-jenis kompetensi guru ini ada kurang lebihnya ada 4, di mana adalah yang pertama itu adalah kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Jadi yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik ini adalah guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, dan juga yang terakhir itu adalah mengevaluasi kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan jati diri seorang guru sebagai pribadi yang baik, kemudian tanggung jawab dan juga terbuka, dan juga mampu memahami perkembangan peserta didiknya dan memiliki kemampuan dalam tidak membeda-bedakan murid-muridnya. Jadi kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial ini guru harus memiliki komunikasi sosial yang baik dengan muridnya dan juga dengan sesama guru, kemudian dengan kepala sekolah dan juga wali murid. Dan di sini di kompetensi sosial ini juga guru harus bisa menggunakan teknologi supaya nantinya bisa dengan wali muridnya bisa hubungannya bisa terjalin dengan baik juga. Screenshot. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang keterampilan dasar mengajar. Jadi di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan, di mana di sini ada pengertian dari keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar itu adalah suatu kemampuan dasar yang harus ada di dalam seorang guru. Jadi keterampilan dasar mengajar ini berguna sebagai bekal seorang guru dalam menjalankan tugas untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran. Jadi keterampilan dasar mengajar ini harus ada di guru supaya nantinya itu menjadi bekal di mana dia nanti bisa menjelaskan materinya dengan tidak secara monoton saja, dengan tidak secara membosankan. Jadi supaya nantinya anak muridnya juga bisa berpartisipasi dalam proses pembelajaran tersebut, tidak hanya gurunya saja. Jadi perlunya keterampilan mengajar ini bagi guru. Jadi kemudian adalah macam-macam dari keterampilan dasar mengajar ini. Jadi keterampilan dasar mengajar ini sebenarnya banyak macamnya. Yang pertama itu adalah keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya ini adalah jadi guru itu harus mempunyai keterampilan bertanya ini supaya nantinya guru itu tidak hanya menjelaskan saja materinya dengan metode ceramah, namun guru bisa menggunakan keterampilan bertanya ini untuk agar peserta didik itu aktif dalam pembelajaran juga, biar supaya gurunya bisa bertanya dan peserta didiknya aktif menjawab juga pertanyaan dari gurunya. Jadi kemudian yang kedua, macam kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Jadi pastinya dalam proses keterampilan mengajar ini pasti keterampilan
menjelaskan ini ada. Jadi guru itu menjelaskan materinya dengan baik dan benar supaya peserta didik bisa memahami materi itu dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan menggunakan variasi. Jadi keterampilan menggunakan variasi ini bermacam-macam. Variasinya seperti supaya pembelajaran tidak monoton saja, seperti saya bilang tadi, dia harus bervariasi pokoknya dalam menjelaskannya, dengan diselingi dengan permainan dan semacamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Jadi keterampilan memberikan penguatan ini supaya nantinya peserta didik bukan saja menerima pengetahuan dan pengetahuan saja namun tidak diresapi dengan baik. Jadi guru harus memberikan penguatan kembali supaya peserta didik paham dengan baik materi ini. Screenshot. Kemudian yang ketiga adalah materi terkait dengan sertifikasi guru. Jadi di sini sertifikasi guru yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari sertifikasi guru. Jadi sertifikasi guru merupakan suatu proses pemberian sertifikat kepada pendidik atau kepada guru yang telah memenuhi standar profesionalnya dan juga kelayakannya seorang guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat dari sertifikasi guru, di mana syarat-syarat dari sertifikasi guru ini ada dua. Yang pertama persyaratan akademik, yaitu fokus pada pendidikan terakhir yang diampu oleh guru tersebut. Kemudian ada persyaratan non akademik, di mana ini di luar latar belakang pendidikan guru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis dari sertifikasi guru. Jenis-jenis dari sertifikasi guru ini ada 3 pola, di mana pola yang pertama itu adalah pola PSPL, di mana pola PSPL ini adalah pemberian sertifikasi pendidik secara langsung, di mana dia secara langsung memberikan sertifikasi pendidik setelah diperiksa berkas-berkasnya. Kemudian ada kedua yaitu pola PF, yaitu pola portofolio, di mana ini ada penilaian portofolionya dari yang dimana portofolio itu terdapat pengalaman dalam bekerja dalam mengajar guru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pola PLPG, di mana pola ini adalah pendidikan dan latihan profesi guru. Jadi ini pelatihan sekaligus bentuk ujian seperti di organisasi profesi guru. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang tujuan dari sertifikasi guru. Jadi tujuan dari sertifikasi guru ini yang pertama adalah melindungi profesi pendidik dan tenaga pendidik. Yang kedua adalah melindungi masyarakat dari praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra dari seorang pendidik dan juga tenaga pendidik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membangun citra masyarakat terhadap suatu proses pendidik dan juga tenaga pendidik. Kemudian yang terakhir adalah memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu dari pendidik dan juga tenaga pendidik, dan itu adalah tujuan dari sertifikasi guru tersebut. Baik, kemudian selanjutnya adalah mengenai organisasi profesi guru. Di sini saya akan menjelaskan apa itu organisasi profesi guru. Jadi, organisasi profesi guru adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik dan mengarahkan yang dipersiapkan melalui suatu proses latihan dan pendidikan yang relatif cukup lama dan dilakukan dalam suatu lembaga yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tujuan dari organisasi profesi guru. Tujuan dari organisasi profesi guru adalah yang pertama meningkatkan dan mengembangkan karir anggotanya. Kemudian yang kedua meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya. Kemudian yang ketiga mengembangkan dan meningkatkan kewibawaan profesionalitas anggotanya. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan hakikat dan martabat anggotanya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggotanya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dari organisasi profesi guru ini. Jadi fungsinya adalah yang pertama tempat anggota mempelajari perilaku profesional. Jadi di sini di organisasi profesi guru ini tempat anggotanya itu guru-guru itu mempelajari perilaku profesional. Kemudian fungsi selanjutnya adalah perluasan lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan menanamkan dan memelihara profesionalisme anggotanya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu melanjutkan atau mengembangkan kompetensi profesional yang diperoleh anggotanya selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jadi setelah menempuh perguruan tinggi yang relatif cukup lama, jadi
organisasi profesi guru ini kita bisa mengembangkan profesional kita untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis dari organisasi profesi guru. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis dari organisasi profesi guru yang ada di Indonesia sendiri. Yang pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, kemudian Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, kemudian ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran MG atau MP, kemudian ada Kelompok Kerja Guru atau KKG, kemudian ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI, kemudian ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu, kemudian yang terakhir ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI, dan masih banyak lagi jenis-jenis dari organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang supervisi pendidikan, di mana supervisi pendidikan itu adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian yang di bawahnya, yaitu supervisor, atau istilah bagi orang yang melakukan supervisi adalah seseorang yang profesional. Jadi di sini seseorang yang atau supervisor ini melakukan pandangan kepada orang-orang yang memiliki keahlian di bawahnya, seperti pengamatan atau memberikan pelajaran bagi yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari supervisi pendidikan. Jadi setelah tahu apa itu supervisi pendidikan tadi, kita harus mengetahui tujuan dari supervisi pendidikan. Jadi tujuannya adalah yang pertama membantu guru dalam mengembangkan proses belajar dan mengajar. Pastinya supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan proses belajar dan mengajar, seperti halnya kepala sekolah yang sebagai supervisor melakukan membantu guru menjelaskan bagaimana mengembangkan proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Kemudian tujuan yang kedua adalah membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu membantu guru-guru dalam mengembangkan staf sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari supervisi pendidikan. Jadi fungsinya adalah yang pertama meningkatkan mutu pembelajaran. Ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik saja, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswanya. Itu adalah fungsi supervisi pendidikan. Dan fungsi kedua yaitu memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan belajar mengajar. Penganalisisan ini memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas dan kesulitan pelajar mengajar. Kemudian yang terakhir adalah teknik-teknik dalam supervisi pendidikan, di mana teknik-tekniknya itu ada dua, di mana ada supervisi individual, di mana di sini supervisi individual di sini lebih kepada pribadi guru itu sendiri. Kemudian yang teknik kedua yaitu supervisi kelompok. Jadi supervisi kelompok ini lebih ke kelompok guru, seperti mengumpulkan guru-guru jadi seperti workshop atau rapat guru atau pokoknya kelompok-kelompok guru tersebut. Kemudian materi terakhir yaitu tentang kualifikasi dan pembinaan guru, di mana saya di sini menulis ada kualifikasi guru dan ada pembinaan guru, di mana yang pertama adalah kualifikasi guru. Jadi kualifikasi guru ini meliputi yang pertama kualifikasi akademik, di mana tingkat pendidikan ini minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kedua adalah kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini ada perencanaan pembelajaran, kemudian ada prosedur pembelajaran, kemudian ada hubungan antar pribadi. Kemudian selanjutnya adalah kualifikasi kompetensi. Jadi kualifikasi kompetensi guru ini adalah gambaran kualitatif yang tentang perilaku guru yang penuh arti. Kemudian ada sertifikasi guru juga, kemudian ada
yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada sehat jasmani dan rohani. Pastinya ini yang menjadi kualifikasi guru, di mana harus sehat jasmani dan rohani supaya bisa mengajar dengan baik dan tidak terganggu, baik dengan kesehatan fisiknya maupun dengan psikologinya. Kemudian selanjutnya adalah pembinaan guru, di mana pembinaan guru ini adalah sistem pembinaan guru yang profesional melalui organisasi profesi guru seperti yang saya jelaskan tadi yang ini, dan juga melalui sertifikasi guru yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi strategi pembinaan guru ini ada beberapa. Yang pertama adalah pembinaan guru sebagai suatu sistem, kemudian ada pembinaan guru melalui supervisi yang seperti saya jelaskan yang tadi, kemudian ada pengembangan guru melalui pelatihan, kemudian ada juga pembinaan guru melalui pendidikan lanjut seperti